Ya, Ya, sorry ya, kurangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya akan mencoba untuk menguraikan surat Al-Anfal ayat 49, 50, dan 51. Nanti ini saya baca dulu ayatnya, nanti per ayatnya, penggalannya per ayatnya, per uraiannya. Sekarang mau saya baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum wa may yatawakkal 'alallahi fa innallaha azizun hakim. Walau taro it yatawaffal ladina kafarul malaikah alladzina kafarul malaikatu yatribuna wujuhahum wa atba'ada barahum waduku adabal qariq Tarik. qariq dalika bima qaddamat aydikum wa annaullaha laisa bidzallamin lil abid. Takbir. Baiklah Bapak Ibu, akan saya penggal dulu mulai ayat 49. Surat An-Anfal ayat 49 dibagi dua bagian dalam 21 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 11. Bagian kedua, penggalan 12 sampai dengan 21. Penggalan pertama adalah id, yang kedua yakulu, yang ketiga al-munafikuna, yang keempat wa, yang kelima alladzina, yang keenam fi, yang ketujuh kulubihim, yang kedelapan marodun, yang kesembilan gorro, yang kesepuluh haulai, yang 11 dinuhum, yang ke-12 wa, 13 man, 14 yatawakkal, 15 ala, 16-nya Allahi, 17 fa, 18 inna, 19 allaha, 20-nya azizun, 21-nya hakimun. Hakimun. Wah, Hakimun, ya panjang, hakimun. Sebelum saya uraikan, ini di penggalan ke-13
man ada huruf syarat. Di panggalan 14 sampai dengan 16, yatawakal Allahi adalah kalimat syarat. Di panggalan 17 adalah fa adalah huruf jawab syarat. Di panggalan 18 sampai dengan 21 adalah kalimat jawab syarat, yaitu innallaha azizun hakimun. Baiklah Bapak Ibu, akan saya uraikan surat Al-Anfal ayat 49. Penggalan pertama adalah it adalah huruf bermakna yang artinya ketika. Yang kedua, yakulu. Yakulu adalah kakak SAD, ciri kakak SAD-nya awal ya, akhir katanya ndumah, menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya kowala, ini berlaku sia 1 nomor 2 dalam akar kata, waw dan ya di tengah berubah menjadi alif. Kowala menjadi kola. Polanya fa'ala, yang artinya dia sedang atau akan berkata. Di halaman 360 Mahmud Yunus. Di penggalan ketiga, al-munafikuna, yaitu kata benda pelaku aktif subjek jamak. Ciri kata bendanya ada alif lam dan mu. Ciri pelaku aktifnya awal mu, huruf kedua akar katanya kasroh. Akar katanya nafako, pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya munafikun. Pola kata benda tunggalnya mufa'ilun. Pola kata benda jamaknya mufa'iluna. Ya, artinya orang-orang munafik di halaman 1449 Munawir. Di penggalan 4 adalah wa. Wa adalah huruf bermakna yang artinya dan. Di penggalan kelima aladina, yaitu kata penghubung jamak. Orang-orang yang. Di panggalan kelima ada 6, di panggalan ke-6 adalah fi. Fi adalah huruf jar yang artinya dalam. Di panggalan ke-7 kulubihim. Ini adalah kata benda majemuk. Kata benda majemuk ini, ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada tanwin dan tidak ada alif lam. Sedangkan di kata keduanya kata ganti. Kulubi. Ini adalah kata benda, kata kerja jamak. Harusnya aslinya kulubun karena ada huruf jar menjadi kulubin. Karena bermajmuk menjadi kulubi. Ciri kata bendanya adalah ada huruf jar. Jamaknya ada waw sukun antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya kolaba. Pola kata kerjanya fa'lun. Pola kata benda tunggalnya kolbun. Pola kata benda tunggalnya fa'lun. Pola kata benda jamaknya fu'ulin. Tadi pola kata kerjanya apa? Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata kerjanya fa'ala, Bu. Iya. Tadi kayak belum disebutin. Masa, Bu? Saya ulang, Bu. Iya. Akar katanya kobala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya Kobala apa kolaba? kolaba. Tadi Kolaba kan? Ya tadi kobala loh. Masa? Ya, itu kepala kolaba itu. Kolaba, akar katanya kolaba, akar katanya kolbun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya fu'ulin, yaitu hati, di halaman 353 Mahmud Yunus. Di kata keduanya adalah him, adalah kata gantinya, jadi hatinya. Di panggalan 8 adalah marodun. Marodun adalah kata benda, kata kerja. Ciri kata bendanya ada tanwin doma, akar katanya marido, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun, yaitu penyakit, di halaman 417 Mahmud Yunus. Di panggalan 9 adalah gorro. Ini adalah KKL, ciri KKL-nya fathah akhir kata, pelakunya huwa. Akar katanya gororo, dibaca gorro. Polanya fa'ala yang artinya dia telah menipu, di halaman
1000 munawir. Haulai, ini adalah kata tunjuk dekat, yang artinya mereka ini. Di penggalan ke-11, dinuhum. Ini adalah kata benda majemuk. Kata benda majemuk ini cirinya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Sedangkan di kata keduanya kata ganti. Dinu adalah kata benda kata kerja. Harusnya dinun. Karena bermajemuk, tanwinnya hilang satu. Menjadi dinu. Ciri kata bendanya ada tanwin. Akar katanya dayana. Berlaku sia 1 nomor 2 dalam akar kata, waw dan ya di tengah berubah menjadi alif. Dayana menjadi dana. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, yaitu agama, di halaman 133 Mahmud Yunus. Fi'lun atau fa'lun? Fa'lun toh Pak? Ya, Fi'lun, fi'lun ya. fi'lun. Pola kata bendanya fi'lun. Ya, betul. Fi'lun. Di kata kedua adalah kata ganti adalah mereka, yaitu dinuhum adalah agama mereka. Penggalan 12 adalah wa adalah huruf bermakna yang artinya dan. Di penggalan 13 man adalah huruf bermakna sekaligus huruf syarat, huruf yang mensukunkan baris akhir kata kerja atau KKSAD sesuai dengan buku materi di halaman 38 yang artinya barang siapa. Yatawakal, ini adalah KKSAD, harusnya yatawakalu. Karena ada huruf syarat man, makanya sukun di akhir kata, yatawakal. Ciri KKSAD-nya awal ya, akhir katanya domah, menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya wakala, polanya tafa'ala, yaitu dia sedang atau akan tawakal. Di halaman 506 Mahmud Yunus. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, bagian pertama saya akan artikan dulu. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dia berkata, mereka itu telah menipu agama mereka. Penggalan 15, Allah adalah huruf jar yang artinya kepada. Di penggalan ke-10 adalah Allah. Harusnya Allahu karena ada huruf jar menjadi Allahi, yaitu Allah. Di panggalan 17 adalah fa adalah huruf bermakna sekaligus huruf jawab syarat yang artinya maka. Inna adalah huruf bermakna yang artinya sesungguhnya. Allah adalah Allah, harusnya Allahu karena ada inna yang mematahkan kata selanjutnya. Allahu menjadi Allah, yaitu Allah. Di panggalan ke-20 adalah azizun. Ini adalah kata benda superlatif. Ciri kata bendanya ada tanwin domah, ciri superlatifnya ada ya sukun antara huruf kedua ketiga akar kata. Akar katanya azza atau azaza dibaca azza. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun, yaitu maha perkasa. Di halaman 926 Munawir. Hakimun, ini adalah di panggalan 21. Ini kata benda superlatif. Ciri kata bendanya ada tanwin domah. Ciri superlatifnya ada ya sukun antara huruf kedua ketiga akar kata. Akar katanya hakama, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun, yaitu maha bijaksana. Di halaman 286 Munawir. Di bagian kedua ini saya akhirkan dulu. Dan barang siapa dia bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Untuk surat Al-Anfal 49 ini arti keseluruhannya, ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya
mereka ada penyakit, dia atau orang munafik berkata, mereka ini telah menipu agama mereka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Anfal ayat 50. Ini dibagi dalam 2 bagian dalam 15 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 12. Bagian kedua, penggalan 13 sampai 15. Penggalan pertama adalah wa. Yang kedua, lau. Yang ketiga, taro. Yang keempat, it. Yang kelima, yatawaffa. Yang keenam, aladina. Yang ketujuh, kafaru. Yang kedelapan, al-malaikatu. Yang kesembilan, yatribuna. Yang kesepuluh, wujuhahum. 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 Yang 11, wa. Yang ke-12, adbarohum. Yang ke-13, wa. Yang ke-14, duku. Yang ke-15, adabal hariki. Uraian surat Al-Anfal ayat 50. Penggalan pertama adalah wa. Wa adalah huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan kedua lau. Lau adalah huruf bermakna yang artinya jikalau. Sesuai halaman 405 Mahmud Yunus. Taro di panggilan 3 yaitu KKSAD harusnya tarayu. Huruf ro dan a adalah bertukar harokat. Menjadi karena i dan ya, i-nya sama u hilang menjadi taro. Ciri KSD-nya adalah ta, akhir katanya dumah, pelakunya anta. Akar katanya ro'aya, polanya fa'ala, yaitu engkau sedang atau akan melihat di halaman 136 Mahmud Yunus. Di panggilan 4 adalah it adalah huruf bermakna yang artinya ketika. Di panggilan kelima, yatawaffa, yaitu KKSAD. KKSAD ini harusnya yatawaffayu. Karena huruf sya dia tidak mau berharokat menjadi yatawaffa. Ciri awalnya ya, menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya wafaya. Pola kata kerjanya tafa, polanya tafa'ala. Yang artinya dia sedang atau akan mewafatkan di halaman 503 504 Mahmud Yunus. Ternyata di Mahmud Yunus ada Bu Wi. Ada ya? Ada, makanya saya ganti ini 503 504 Mahmud Yunus. Oke. Tafa'ala. Penggalan 6 adalah aladina. Aladina ini adalah kata benda, kata penghubung jamak yang artinya orang-orang yang. Di penggalan ke-7 adalah kafaru. Ini adalah KKL. Ciri KKL-nya waw sukun alif menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya kafaro. Polanya fa'ala, yaitu mereka telah kafir di halaman 378 Mahmud Yunus. Al-malaikatu. Ini adalah kata benda, kata kerja, subjek jamak. Ciri kata bendanya ada alif lam dan tak marbuto. Ciri jamaknya huruf kedua akar kata fathah panjang. Ciri subjeknya domah di akhir kata. Akar katanya malaka, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya malakun, pola kata benda tunggalnya fa'alun, pola kata benda jamaknya fa'ilatun, yaitu para malaikat di halaman 428 429 Mahmud Yunus. Di penggalan ke-9 adalah yadribu. Yatribu ini adalah KKSAD. Ciri KSAD-nya
Ciri awalnya ya, akhir katanya waw sukunna, menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya doraba, doroba, polanya fa'ala, yaitu mereka sedang akan memukul. Di halaman 227 Mahmud Yunus. Wujuhahum, ini adalah kata benda majemuk. Kata benda majemuk ini cirinya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Sedangkan di kata keduanya adalah kata ganti. Wujuha, ini adalah kata benda objek jamak. Harusnya wujuhan, karena bermajemuk menjadi wujuha. Ciri kata bendanya ada tanwin, akar katanya wajuha, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya wajahun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya fu'ulun, fu'ulan, yaitu wajah-wajah atau muka-muka di halaman 493 Mahmud Yunus. Hum adalah di kata kedua adalah hum adalah kata ganti mereka. Jadi wujuhahum adalah wajah-wajah mereka. Di penggalan 11 adalah wawa adalah huruf bermakna yang artinya dan. Di penggalan 12 ada barohum. Ini adalah kata benda majemuk. Kata benda majemuk ini adalah cirinya kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Sedangkan di kata keduanya adalah kata ganti. Ada baro. Ini adalah kata benda pelaku aktif jamak. Irregular sesuai buku materi halaman 27. Harusnya baro, harusnya ada baron. Cirinya tanwin, akar katanya dabaro, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya dubarun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya af'alan, yaitu punggung-punggung di halaman 384 Munawir. Hum di kata ganti, di kata keduanya adalah kata ganti, yaitu mereka. Jadi ada barohum adalah punggung-punggung mereka. Jadi untuk An-Anfal ayat 50 bagian 1 ini akan saya artikan dulu. Dan jikalau engkau melihat para malaikat mewafatkan orang-orang kafir sambil memukul wajah-wajah dan punggung mereka. Di An-Anfal di bagian kedua. Al-Anfal ayat 50 di bagian kedua. Wa adalah huruf bermakna yang artinya dan. Di panggalan ke-14, duku. Duku ini adalah KKP. Ciri KKP-nya ada waw sukun alif. KKP ini terbentuk dari KKSAD tadukuna. Proses KKP, hilangkan ciri KKSD-nya, tak dihilangkan, dan diganti alif. Karena huruf pertamanya hidup, maka tidak perlu dengan alif penolong. Menjadi duku. Pelakunya antum, akar katanya dawako. Ini berlaku sia 1 nomor 2 menjadi dawako menjadi dako. Polanya fa'ala yang artinya kalian rasakanlah di halaman 135 Mahmud Yunus. Ada balhariki. Ini adalah kata benda majemuk. Kata benda majemuk ini cirinya kata benda pertama dan kedua tidak ada tanwin. Sedangkan di kata benda keduanya akhir katanya kasroh. Kata benda pertama tidak ada alif, tidak ada tanwin dan tidak ada alif lam. Sedangkan di kata benda keduanya akhir katanya kasroh. Adaba. Ini adalah harusnya adaba. Ini adalah kata benda superlatif. Harusnya adaban. Ciri kata bendanya tanwin. Ciri superlatifnya ada alif antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar kata aduba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya
fa'alun, yaitu siksa di halaman 259 Mahmud Yunus. Al-hariki, ini adalah kata benda pelaku aktif. Ciri kata bendanya ada alif lam, ciri pelaku aktifnya hari. Akar katanya haroko, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun, yaitu yang membakar. Jadi untuk penggalan 15 ada bal hariki adalah siksa yang membakar. Jadi untuk surat Al-Anfal ayat 50 di bagian kedua akan saya artikan. Dan rasakanlah oleh kalian siksa yang membakar. Jadi untuk Al-Anfal 50 arti keseluruhannya. Dan jikalau engkau melihat para malaikat mewafatkan orang-orang kafir sambil memukul wajah-wajah dan punggung-punggung mereka. Dan rasakanlah kalian siksa yang membakar. Yang terakhir tadi apa? Di kamus apa? 101. Oh, belum, Bu. Belum tak sebutnya, Bu. Belum. Ya, Bu, saya ulang. Pola kata benda fa'ilun yang membakar di halaman 101 Mahmud Yunus. Al-Anfal ayat 51. Ini terjadi 13 penggalan. Penggalan pertama adalah dalika. Yang kedua bi. Yang ketiga ma. Yang keempat kod damat. Yang kelima aidikum. Yang keenam wa. Yang ketujuh anna. Yang kedelapan Allah. Yang kesembilan laisa. Yang ke-10 bi. Yang ke-11 dolamin. Yang ke-12 li. Yang ke-13 al-abidi. Al-Anfal ayat 51, penggalan pertama adalah dalika. Adalah kata ganti, kata tunjuk jauh yang artinya itu. Di penggalan kedua, bi adalah huruf jar yang artinya dengan. Di penggalan 3, ma adalah huruf bermana yang artinya apa yang. Di penggalan keempat, kod damat. Ini adalah KKL. Ciri KKL-nya ada tak sukun, menunjukkan pelakunya ya. Akar katanya kodama, polanya fa'ala, yaitu dia telah mempersembahkan di halaman 333 Mahmud Yunus. Di penggalan kelima adalah aidikum. Ini adalah kata benda majmu. Kata benda majmu ini cirinya kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Sedangkan di kata keduanya adalah kata ganti. ID, ini adalah kata benda, kata kerja jamak. Harusnya aidiyun. Karena huruf ya, dia tidak berharkat. Dan untuk memudahkan bacaannya menjadi ID. Ciri kata benda jamaknya ada alif di depan. Ada alif fathah di depan. Akar katanya yadaya menjadi yada. Pola kata, yadaya tetap ya, yadaya. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya adalah yadyun. Menjadi yadun karena huruf sia makanya dia menghilang, tapi sebelum menghilang dia menitipkan harokat tanwin dolmahnya ke huruf dal menjadi yadun. Pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya af'ilun, yaitu tangan-tangan di halaman 1587 Munawir. Di penggalan kedua adalah kum adalah kata ganti yaitu kalian. Jadi aidikum adalah tangan-tangan kalian. Di penggalan 6 adalah wa adalah huruf bermakna yang artinya dan. Di penggalan 7 anna. Anna adalah huruf bermakna yang artinya sesungguhnya. Allah di penggalan 8 adalah Allah, harusnya Allahu karena ada an di depan yang huruf yang memfathahkan
kata selanjutnya, Allahu menjadi Allaha, yaitu Allah. Di panggalan 9 adalah laisa. Laisa adalah KKL khusus. Cirinya fathah akhir kata menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya laisa, polanya fa'ala, yaitu artinya dia tidak, di halaman 408 Mahmud Yunus. Di panggalan 10 bi. Bi adalah huruf jar yang artinya dengan. Di panggalan 11 dolamin. Ini adalah kata benda superlatif. Harusnya dolamun karena huruf jar yang mengasralkan ke akhir kata menjadi dolamin. Ciri kata bendanya ada tanwin. Ciri superlatifnya sesuai pola di buku materi di halaman 39. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun, yaitu yang artinya yang sangat aniaya di halaman 248. Oh, mau akar katanya belum ya Bu ya? Saya ulang Bu. Dolamin, ini adalah kata benda superlatif. Harusnya dolamun karena ada huruf jar menjadi dolamin. Ciri superlatifnya sesuai pola di halaman sesuai di buku materi di halaman 39. Akar katanya dolama, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun, yaitu yang sangat aniaya di halaman 248 Mahmud Yunus. Fa'alun ya. Fa'alun. Fa-nya panjang. Fa-nya panjang. Fa'alun. A-nya panjang, Bu. Ada tasdid ya? Ada tajwid. Fa'alun. Fa'alun. Ya, fa'alun. Fa'alun ya. Yang fa-nya kan pendek ya. Fa-nya panjang karena fa-nya kan ada tajwid, Bu. Kan fa ke ain kan ada tajwid itu. Fa'alun. Tajwidnya bukan di la ya. Bukan, la-nya itu kan ain tuh, Bu. Kan akar katanya dolama. Iya, zolama. Jadi fa Fa'alun. Ada A-nya alifnya. yang panjang. Ada A-nya yang alifnya. panjang. Ada ainnya tasdid, kan yang ada alif. panjang. Ya, A-nya yang panjang. Fa-nya Fa'alun. kan. Fa-nya Enggak, fa-nya enggak kan. pendek. Fa-nya pendek. Fa-nya Fa-nya pendek. panjang tapi kan ada tajwid. Ya, Fa'alun. ya betul. Tasdidnya bukan untuk ain. Iya, itu ain. Tajwidnya di ain, Bu. Mm-mm. Fa'alun. Fa'alun kan. Kan kalau kan fa terus ada tajwid ain itu kan harusnya kan fa toh. Fa kan bacanya kan fa gitu lah. Fa'alun gitu kan. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya kan, Bu Wi? Ya. Jadi ainnya satu di tasdid itu ya. Jadi Iya, sukun ya. Jadi sukun ainnya kan. satu. Iya disukunkan. Ditajwidkan. Tasdid. Makanya Fa'alun. oh gitu ya. Di halaman 39, Bu. Mm-mm. 39. Yang ini ya KPSL ya. Ya, KBSL. Kan itu ada fa'alun. Bentar, KPSL. Wah. Oh, yang tasdid ya, bener. Ya, yang Fa. tajwid kan. Betul kan? Berarti kan bacanya kan fa'alun gitu kan, Bu? Iya. Ya. Tapi Kan kan yang fa-nya kan pendek. iya, fa-nya panjang. Cuma kan kalau ada tajwid kan berarti kan fa'alun kan berarti. Fa'alun. Fa'alun kan betul kan itu sama dengan fa'alun. Dolamin kan gitu kan. Yang sangat ania di halaman 248 Mahmud Yunus. Di panggalan 12, li adalah huruf jar yang artinya kepada. Al-abidi. Ini adalah kata benda, kata kerja jamak.
Harusnya abidan. Karena huruf jar menjadi abidi. Ciri kata bendanya ada huruf jar dan alif lam. Akar katanya abada, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya abdun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya fa'ilin, yaitu hamba-hamba di halaman 252 Mahmud Yunus. Fa'ilin Jadi apa fa'ilun? fa'ilin. Jamak, Kan jamak. kalau jamak mengikuti harokatnya Pak, kan harokatnya kasrah itu Pak. Oh, kasroh itu bukan karena ada li, oh, jar itu. Iya, tapi maksudnya kita mengikuti fa'ilin. Mengikuti Pak. Oh, tak. Harusnya kan abdun. Tunggalnya, Ya, tunggalnya abdun. ya. Gak apa-apa, nanti kan itu nanti masih dikoreksi sama Pak Ustadz. Nanti kan kita kan tinggal ini. Ah, ya, ya. Pak Kalau Ustadz, kalau jamak ikutin Al-Quran. Jadi kalau Ah, jamaknya di Al-Quran apa Ji- kasroh, kita pakai ya, kasroh. kasro. Ya kan betul gitu Oh, toh Bu. gitu ya. Iya toh, Bu. Ikutin ya. Nah, Berarti Ikutin kan gitu. fa'ilin betul toh Bu. Iya, betul, fa'ilin ya. Fa'ilin. ilin. Fa'ilin. Jadi artinya itulah tangan-tangan kalian telah mempersembahkan perbuatan dan sesungguhnya Allah tidak sangat aniaya kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah. Demikianlah Bapak Ibu, uraian surat Al-Anfal ayat 49, 50 dan 51.